Selamat datang di konten bahas. Pada konten bahas kali ini kita akan ngomongin tentang Pak Prabowo yang baru aja ngelaksanain dialog dengan 7 pimpinan redaksi dari berbagai media di Indonesia. Yang dimana hal ini tuh menjadi salah satu hal yang harus diapresiasi karena baru kali ini ada presiden yang berani atau memberanikan diri untuk bisa setidaknya duduk dan berdialog menjawab setiap kritikan masyarakat, keresahan, menjawab keresahan masyarakat melalui 7 jurnalis atau 7 pimpinan redaksi yang jam tayangnya itu nggak boleh diraguin lagi. Mereka jurnalis senior sehingga jadi pimpinan redaksi. Nah, sebelum gue mulai, gue pengen ngebacain dulu bahwa sebenarnya 7 pimpinan redaksi itu betul. Tapi yang ngelaksanin dialognya itu adalah 6 pimpinan redaksi dari berbagai media. Yang satu pimpinan redaksinya ini sebagai moderator yang ngejalanin acara. Nah, gue pengen ngebacain dulu siapa aja yang terlibat dalam dialog ini. Yang pertama ada Alvito Deanova Ginting, itu dari Detik. Lalu Mara Satria Wangsa, itu dari TV One, Najwa Shihab, dari Narasi tentunya. Suta Dharma Saputra, itu pimpinan redaksi harian Kompas. Terus juga Retno Pinasti, itu dari SCTV Indosiar. Terus juga Uni Lubis dari IDN Times. Nah, itu adalah 6 pimpinan redaksi yang ngelaksanain dialog. Satunya itu dari TVRI kalau gue nggak salah. Itu tuh sebagai moderator. Nah, mari kita langsung loncat aja ke hasil ya. Ke hasil dialog. Untuk menit-menit pertama sampai 30 menit pertama itu tuh hanya sebagai pemaparan atas pencapaian Pak Prabowo selama 150 hari menjabat. Pencapaian Pak Prabowo apa aja, pencapaian yang telah dicapai, apakah sesuai target, segala macam. Itu 30 menit, 25 menit pertama, seingat gue. Nah, yang dimana pencapaiannya mungkin di saat Pak Prabowo mengatakan itu, ada orang yang setuju, ada orang yang nggak setuju, wajar. Tapi ya namanya juga politisi ya, juga presiden tentunya pencapaian-pencapaian itu pasti digembor-gemborkan gitu untuk membuat masyarakat eh, yakin bahwa presidennya seperti itu. Nah, yang gue lihat dari menit pertama hingga menit 30 menit pertama ini adalah Pak Prabowo itu menekankan sesuatu hal yang bersifat fundamental. Fundamental itu artinya adalah yang mendasar, hal-hal yang bersifat bukan hal-hal yang bersifat kalau kita punya ini nih, kita tuh pasti bakal panjang. Nah, yang berkaitan dengan fundamental itu adalah yang gue lihat ya, yang gue tekankan adalah Human Development Index. Pak Prabowo itu secara tidak langsung kayak mengatakan Human Development Index. Human Development Index ini adalah salah satu alat untuk mengukur bagaimana kesejahteraan suatu masyarakat di suatu negara yang berbasis atau alat ukurnya adalah pendidikan, kesehatan, dan juga standar hidup. Nah, Pak Prabowo ini menekankan bahwa sumber daya manusianya itu harus bagus, sumber dayanya manusia itu harus bisa makan, sumber daya manusia ini tuh harus sehat, segala macam lah. Nah, kenapa gue bisa mengatakan Pak Prabowo ini terlihat sekali menekankan kepada Human Development Index? Karena gue juga sangat dekat dengan Human Development Index. Gue itu kan kuliahnya kesejahteraan sosial dengan rehabilitasi sosial. Jadi gue tahu bahwa Pak Prabowo ini memang menyasar kepada Human Development Index karena ya gue belajar, gue tahu apa aja indikatornya, apa aja yang harus dilihat, development index itu apa aja yang harus dilihat, apa aja sih yang harus kita baca, apa aja sih yang harus kita analisis. Jadi gue tahu bahwa Pak Prabowo ini memang menekankan kepada Human Development Index atau sumber daya manusianya. Nah, pertanyaan pertama setelah Pak Prabowo memberi atau memepekkan ya 150 hari pertamanya adalah pertanyaan pertama dari Alvito yang berkata bahwa menanyakan Bapak ini kenapa mendasar gitu, kenapa sesuatu hal itu bersifat fundamental, kenapa nggak yang monumental. Terus Pak Prabowo bilang bahwa ya saya berfokus kepada sumber daya manusianya, saya berfokus kepada manusia ini harusnya kenyang gitu. Nah itu menekankan lagi bahwa Pak Prabowo ini berfokus kepada Human Development Index. Makanya gue bisa menyimpulkan bahwa Pak Prabowo ini berfokus kepada kesejahteraan masyarakatnya. Terus yang kedua,
Pak Alvito ini mempertanyakan kinerja menterinya yang terkesan tidak pandai dalam menyampaikan pesan-pesan atau menanggapi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Yang seharusnya, ini Pak Alvito yang bilang bahwa seharusnya orang yang bertanggung jawab di pihak komunikasi presiden itu kan berbicara atas persepsi presiden. Dan Pak Alvito ini ngegambarin dengan yang Tempo tuh, kasus Tempo yang dikirim kepala babi dan juga kepala tikus atau bangkai tikus, 6 bangkai tikus. Dan dijawab atau direspon oleh menteri atau staf komunikasi presiden itu, kalau kepala babi kenapa nggak dimasak aja? Terus Pak Alvito menekankan bahwa itu nggak lucu loh buat pers mendapatkan respon yang seperti itu. Terus Pak Prabowo bilang itu mungkin salah saya. Itu salah saya sepenuhnya. Karena ada kementerian-kementerian baru di Indonesia sehingga menteri-menteri baru ini kaget dengan jabatan-jabatan barunya atau belum siap berada di jabatan-jabatan barunya. Bukan belum siap sih, lebih tepatnya kayak ya mereka barulah ada di jajaran-jajaran menteri. Pertama, dari itu gue tuh nggak setuju bahwa itu adalah kesalahan presiden. Gue nggak kesalahan presiden sepenuhnya, lebih tepatnya. Gue nggak setuju. Kenapa? Karena gak mungkin ada seseorang yang mendadak menjadi menteri tanpa adanya pelatihan untuk menjadi menteri. Paham gak sih? Gak ada langkah persiapan untuk menjadi menteri. Gak ada langkah-langkah untuk mengantisipasi masalah-masalah yang akan dihadapi oleh menteri. Makanya gue sangat tidak menerima bahwa itu tuh penuh kesalahan presiden. Gue melihatnya bahwa hal-hal yang kayak gitu tuh memang sebenarnya salah dari kementeriannya. Karena kalau sekiranya memang seseorang dikatakan siap menjadi menteri, atau disiapkanlah menjadi seorang menteri, tentunya pasti banyak banget pendidikan atau pelatihan yang harus dia jalani untuk sehingga dapat di kursi menteri. Masa sih nggak di media trainer? Masa sih berani untuk mengeluarkan respon terhadap kasus ancaman loh, teror loh, terhadap salah satu pers di Indonesia? Dan bilang bahwa ya udah kepala bayi bisa dimasak aja. Karena ya kalau lu tahu seberapa pentingnya pers, lu pasti bakal kesel. Dan gue pun bakal kesel. Dan hal ini pun dijawab juga sama Pak Prabowo. Mungkin karena saya ini cepat-cepat kalau ada masalah. Saya tuh cepat-cepat kerja. Kayak gitu kata Prabowo. Terus dia nggak analogiin karena kalau orang kapal itu tidak bisa menunggu. Ini jadi masalah yang bagi gue cukup tidak terlalu jelas gitu ya masalahnya, tapi ini bisa menjadi masalah. Gue tuh nggak masalah kalau memang Pak Prabowo ini pengen cepat, mindsetnya kerja, gue nggak masalah. Cuman kalau tidak sesuai dengan prosedur hukum, cepat itu percuma. Percuma kita cepat, tapi kita ngorbanin masyarakat di negara demokrasi. Itu kayak nggak make sense aja bagi gue. Oke lah kita cepat, oke lah kita menangani masalah itu dengan sangat-sangat cepat. Tapi kalau sekiranya kita terlalu cepat dalam menangani masalah, identifikasi masalahnya pun dapat diragukan dong. Karena prosesnya itu terlalu cepat atau terlalu cepat lah gitu. Makanya gue meragukan jika memang Pak Prabowo ini terlalu ingin cepat, kerjain. Yang gue khawatirkan adalah identifikasi masalah yang dilakukan oleh tim presidenan ini tidak tepat. Sehingga nanti pengatasian masalahnya pun kurang tepat. Itu ya yang gue tangkap dari masalah yang kedua. Terus, ini Uni Lubis, ini dari IDN Times. Dia yang mungkin menjawab banyak banget pertanyaan-pertanyaan kita sebagai masyarakat terhadap demo-demo yang terjadi di Indonesia. Dia mempertanyakan bahwa demonstrasi sebelum atau 130 hari pertama Pak Prabowo itu dipenuhi dengan demonstrasi. Terus Pak Uni Lubis ini nyebutin peringatan darurat warna biru, Indonesia gelap, demonstrasi gas, banyak lah. Dia menyebutkan, Ibu Uni Lubis ini menyebutkan, bahkan sebelum 150 harinya Pak Prabowo. Dan bahkan RUU TNI itu demonya 58 kota. Dan kota-kota kecil yang nggak pernah demo pun ikut demo.
Terus Pak Pak Prabowo ini berkata, kita tuh harus mempertanyakan demo-demo ini apakah murni dilakukan oleh mahasiswa atau ditunggangi oleh pihak-pihak asing. Nah, kita stop dulu di situ. Inilah yang membuat masyarakat ini menaikkan kata-kata civil phobia. Civil phobia itu kan sebenarnya adalah di mana di dalam negara demokrasi kekuatan masyarakat itu tidak dilihat sebagai kekuatan demokrasi, tapi dilihat sebagai ancaman terhadap pemerintah yang sedang menduduk. Sehingga setiap bentuk unjuk rasa, setiap bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah itu dikiranya bukan ini tuh demokrasi, tapi dikiranya adalah ini tuh ancaman terhadap kita yang lagi menduduk gitu loh. Lawannya adalah state phobia, di mana masyarakat takut kepada negara. Jadi penyeimbang gitu lah, civic phobia dan juga state phobia. Nah, civic phobia ini memang belum dapat didefinisikan secara akademik, belum ada secara definitif, secara baik, sehingga masih dalam perdebatan civic phobia itu apa, civic phobia itu apa. Tapi kalau gue bisa kasih tahu kalian, civic phobia itu adalah uh, itu kekuatan publik di dalam negara demokrasi bukan dilihat sebagai kekuatan demokrasi tapi ancaman terhadap elit-elitnya. Nah, kita lanjut. Play lagi. Nah, Pak Prabowo dengan secara tidak langsung atau secara langsung malah mempertanyakan ini tuh demonya murni atau ditunggangi asing. Nah, hal ini yang sebenarnya gue juga takutin. Karena bagi gue agak terkesan apa ya? Agak terkesan bahwa Pak Prabowo ini tidak melihat kekecewaannya masyarakat yang sebenarnya. Karena dia ngelihat sisi ini tuh sebagai kayak ditunggangi asing gitu. Di sisi yang itu, gue tuh takut bahwa Pak Prabowo ini memang kagok demokrasi. Karena bagi gue ya, seorang presiden memberikan ungkapan bahwa kalau sekiranya ada demo, oh ini kayaknya ditunggangi. Dia tuh kayak nggak ngelihat bahwa kenapa orang-orang demo itu ya karena kecewa. Dia tuh nggak ngelihat gitu. Pak Prabowo tuh nggak ngelihat gitu loh, bang. Kita tuh sebenarnya kecewa. Yang harusnya kekecewaan kita ini diakomodasi dengan baik, dengan memperbaiki semuanya, malah dilihat sebagai ancaman gitu. Nah itu yang gue takutin. Terus Pak Prabowo itu bilang banyak demonstrasi yang diwarnai dengan kekerasan, kata Uni Lubis ya. Kata Uni Lubis itu banyak demonstrasi yang dipenuhi dengan kekerasan, dengan abusif, banyak aparat-aparat yang melakukan tindakan-tindakan abusif. Terus Pak Prabowo, ya kalau sekiranya ada yang abusif harus diinvestigasi. Kita harus selesaikan gitu. Nah, ini gue dapat informasi langsung dari dua daerah sekaligus. Daerah gue tinggal dan daerah yang nanti gue akan sebut. Dari daerah yang gue tinggal dulu. Banyak sekali aparat di Bandung yang memang melakukan kekerasan. Bahkan salah satu informasi yang gue dapat dari salah satu universitas negeri di Bandung yang cukup terkenal, itu bilang bahwa saat mereka demo, mereka dikepung oleh polisi, TNI, dan juga Ormas LSM. 4 dikepung. Jam 4. Dia dikepung oleh 4. Yang kayak gitu. Ada yang dikejar, ada yang ditarik, ada yang segala macam. Itu terjadi di Bandung, di kota gue sendiri. Di saat demo di gedung DPRD. Dan ini informasi yang kedua. Informasi ini gue dapat dari teman gue di Jogja, dari universitas negeri, terkenal juga di sana. Dia bilang bahwa di saat dia pengen demo, banyak akun-akun aktivis yang banyak akun-akun aktivis yang disadap, bukan disadap sih, tapi dimasuki. Sehingga di saat akun aktivis itu diambil alih, banyak dia membuat kayak tweet gitu, yang seharusnya akun aktivis ini ngebela, malah nyerang aktivis-aktivis lain, sehingga jadi kayak friendly fire. Terus, ini yang pendapat tentang kalau abusive harus diinterogasi. Pak, yang interogasi atau yang abusive itu kan aparat, Pak. Kita pengen investigasi, kita pengen ngelapor juga ke aparat. Kalau sekiranya kita
lagi ngelawan pemerintah, terus kita lapor bahwa kita dirusak atau kita dikasih kekerasan oleh aparat, emang aparatnya bakal nerima? Percaya sama gue, susah banget, susah sekali. Kecuali lu langsung lapor ke Kapolrinya, susah banget, serius. Bahkan selama kita demo ya, RUU TNI aja deh ya, nggak jauh-jauh. Selama RUU TNI, banyak mahasiswa kakinya patah, giginya rontok, digebukin, ada orang yang didengkek tuh di apa ya, dipiting gitu. Banyak itu diwarnain banget. Medis kena, Gojek kena, kekerasan. Yang seharusnya medis sama Gojek hubungannya apa? Mereka cuma pengen ngebantu mahasiswa-mahasiswa yang demo kalau sekiranya ada yang kritis kondisinya, mereka nyelamatin nyawa. Sekarang medisnya kena. Gimana? Gak pengen, gimana kita bakal ngurangin korban jiwa kalau sekiranya medisnya aja kena. Dan bukan batas mahasiswa aja, Gojek pun kena gitu loh. Jadi memang ya sangat, gue ngelihatnya Pak Prabowo tuh di sini defensif dan gak ngejawab juga. Tapi ya well, itu yang dilakukan oleh kebanyakan politisi. Yang ketiga berarti. Ini yang gue aneh, ini yang sebenarnya gue waktu nonton gue ketawa sedikit. Gue menangkap diri gue basah saat menonton itu. Dia bilang, sekarang Pak Prabowo itu bilang kayak, sekarang tidak ada kan aparat yang membawa senjata di saat demo. Gak lama. Kalau kalian nonton ini deh, kalian buka Instagram narasi sekarang, lu pause dulu, lu lihat Instagram narasi newsroom sekarang, lu lihat di postingan yang disematkan. ada Intel yang bawa pistol, lagi digebukin Intel ya, bawa pistol, narik, dikokang, terus nembak ke atas, pada lari semua. Itu apa? Apakah itu bukan senjata? Itu senjata, Pak. Itu ditembakin. Dikokang, ditembakin ke atas. Terus ada orang tuh yang ngejar, ada sipil yang ngejar, mahasiswa yang ngejar dia. Bang lu sipil ya, bang lu sipil. Terus dia megang itu, terus dia ngeliat ke belakang kayak gitu. Kayak panik gitu. Kayak yang kesel sama panik gitu. Itu buktinya apa? Itu kan bawa senjata, Pak. Nah terus di dalam proses Uni Lubis nih, Pak Prabowo itu bilang bahwa demo itu harus damai, demo itu tidak harus merusak fasilitas publik, itu kan uang rakyat juga. Pak Prabowo bilang kayak gitu. Banyak banget demo di Indonesia yang damai, tapi nggak bener-bener didengarkan. Aksi Kamisan deh, aksi Kamisan tuh nggak pernah ada ribut, nggak pernah ada bakar-bakar ban, nggak pernah ada orang-orang yang lempar-lempar batu. Mereka cuma diem, pakaian hitam-hitam, bawa payung. Ibu Sumarsi udah tua, pengen nanya. 18 tahun dia nanya ke Pak Presiden, anak saya mana? Kurang damai apa itu, Pak? Dia itu, serius deh, Pak Prabowo, itu namanya nggak pernah absen di aksi Kamisan. Percaya deh, selalu digaungkan Pak Prabowo tuh namanya. Mereka cuma pengen dialog, Pak. Mereka cuma pengen tahu anak saya di mana. Semenjak aksi kok nggak ada. Artinya adalah yang Bapak katain ini memang terdengar ideal, sangat ideal lah bagi gue. Tapi secara nyatanya masih banyak kata-kata Bapak ini yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan gitu loh. Ini saya nilainya objektif ya Pak. Informasi yang gue katakan sekarang bisa kalian akses, bisa kalian lihat semuanya di media internet. Lanjut. Nih, RUU TNI. Ini juga RUU TNI ini menjadi salah satu hal yang bikin masyarakat, terutama gue juga bikin kesel ya, atau gusar lah, bikin gue nggak tenang. RUU TNI ini sebenarnya fenomena RUU TNI ini kenapa dipercepat itu karena ada satu fenomena. Ini langsung dari Pak Prabowo yang bilang. Fenomenanya adalah ada jenderal saat kita pengen pakai kompetensinya 1 tahun langsung ganti. Jadi maksud Pak Prabowo ini baru aja jenderal naik,
Di saat kita pengen pakai, dianya udah pensiun dalam waktu 1 tahun. Gimana kita pengen pakainya? Setidaknya gitu. Dan gue refleks, gue langsung, emang harus berapa tahun? Harus 2 kah? 3 kah? 4 kah? Terus Pak Prabowo juga menegaskan di sini bahwa intinya dari RUU TNI ini adalah hanya untuk memperpanjang usia pensiun para perwira di TNI. Dilanjut dengan pernyataan Prabowo bahwa kalau sekiranya ada TNI yang memang duduk di kursi-kursi sipil, itu harus pensiun dini. Balik lagi, gue ngerasa bahwa Pak Prabowo yang diomongin sama Pak Prabowo ini memang bersifatnya sangat ideal. Karena secara praktiknya, banyak perwira TNI yang duduk di kursi-kursi sipil. Terhitung ada 2.500 anggota perwira TNI aktif yang duduk di kursi-kursi sipil. Bahkan berapa? 4 dari 2.500-nya itu dudukin jabatan-jabatan strategis. Badan Penyelenggara Haji, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian kalau gue nggak salah. Masih banyak lah. Ada perwira TNI aktif yang tidak melepas jabatannya di TNI, tapi masih duduk di kursi sipil. Ya, seperti yang gue bilang bahwa apa yang diomongin Pak Prabowo ini memang bersifatnya bagi gue ya ideal. Ideal dalam artian Pak Prabowo ini ngomong sesuai dengan apa yang dia yakini, tidak sesuai dengan apa yang di lapangan. Apakah gue bilang bahwa Pak Prabowo ini subjektif? Tidak. Gue bahkan bilang bahwa Pak Prabowo ini mix and match lah. Ada yang subjektif, ada yang idealis, ada yang tidak, ada yang objektif. Mix and match, nggak apa. Terus ini yang lucu. Terus Pak Prabowo disuruh ke Ibu Nini Lubis buat, kamu survei deh, cobain. Survei. Tapi jangan Jakarta, elit-elit intelektual Jakarta. Tanya ke mereka, pasti mereka jawabnya TNI. Gue ngerasa bahwa ini tuh tidak tepat lah. Karena kalau survei berarti semua masyarakat dilakukan survei. Dan kenapa? Kalau sekiranya kita tanya orang-orang yang di luaran gitu ya, atau dalam komunitas adat terpencil, daerah 3T, segala macam, percaya sama TNI. Karena mereka, bagi gue, karena di daerah tersebut hanya mereka yang bisa diandalkan. Sehingga jadinya adalah ya mereka merasa dilindungi oleh TNI. Atau enggak, ini adalah hipotesi liar gue juga. Karena mereka sebenarnya nggak dapat informasi atau pendidikan yang sama kayak kita di daerah-daerah yang memang strategis gitu. Daerah-daerah yang dipusatkan. Gue bahkan ngerasa kalau sekiranya mereka memiliki akses pendidikan yang sama, mereka memiliki akses terhadap informasi yang sama, yang bersifat inklusif semuanya deh. Apa yang kita punya, kita berikan juga kepada mereka. Gue yakin mereka juga akan paham bahwa ada yang salah. Ada yang salah. Mereka gak dapat akses pendidikannya. Mereka gak dapat informasi yang kita dapat sekarang. Bahkan kualitas pendidikan yang kita dapat aja masih jauh dibandingkan mereka. Sehingga tentunya di saat mereka dilindungi, ya mereka pasti akan ke situ. Kalau sekiranya mereka memiliki keamanan yang sama kayak kita, memiliki akses yang sama seperti kita, memiliki informasi yang sama seperti kita, mendapatkan informasi yang sama seperti kita, gue yakin mereka juga akan mengetahui bahwa ada yang salah gitu loh. Nah, dilanjut dengan lalu marah. Ini ngomongin pasar modal sama pasar uang. Gue ini sebenarnya bukan gue nggak pengen ya, tapi gue punya informasinya. Cuman gue ngerasa bahwa ini tuh bukan kompetensi gue, dan gue yakin bahwa banyak kompetensi orang-orang yang lebih pandai dalam membahas ini, sehingga gue nggak pengen membahas ini bukan karena gue tidak dapat informasinya, cuman gue ngerasa ada orang yang lebih pantas dalam memberikan informasi yang kayak gini. Kita lanjut langsung ke Najwa.
Nah, Najwa Shihab ini adalah salah satu orang yang membuktikan bahwa dia tidak dibungkam. Nah, itu mah. Next. Lanjut. Najwa Shihab itu mempertanyakan RUU Polri dengan menanyakan draft yang tidak transparan serta menanyakan apakah Pak Prabowo setuju polisi untuk ditambah kewenangannya atau enggak, bentar, ditambah kewenangannya serta diperluas dan ditingkatkan pengawasan atau dikurangi dan ditingkatkan pengawasannya. Pak Prabowo menjawab dengan, saya merasa bahwa polisi itu harus diberi kewenangan yang cukup. Gue tahu. Itu terkesan tidak menjawab. Yes. Itu adalah jawaban paling aman dalam menjawab. Menjawab A, ini jawaban B, ini jawaban C, ambil tengahnya. Jawaban paling aman. Betul sekali. Itu adalah jawaban yang paling aman. Ya. Dan memang sebenarnya Mbak Nana di sini tuh bagi gue is the real Mbak Nana. Aslinya Mbak Nana tuh kayak gitu. Kita bisa ngeliat dari mana dia di stop oleh moderatornya, dari mana dia terus memperjuangkan pertanyaannya, dan mempertanyakan juga kenapa harus cepat-cepat, kenapa harus draft yang berada tuh tidak transparan kepada masyarakat. Terus Pak Prabowo-nya ngejawab bahwa ya draft itu bohong-bohong kan, draft yang beredar sekarang tuh draft yang bukan yang aslinya. Ini informasi gue dapat langsung dari Pak Ferry Irwandi, dia bikin story Instagram bahwa dia berani mengatakan bahwa draft yang asli yang ada atau yang beredar itu draft yang asli. Itu draft yang asli. So, informasinya bukan dari gue. Gue berlindung di bawah ketek Pak Bang Ferry. Dan terkesan seperti itu ya. Lanjut. Nah, itu Mbak Najwa, itu pertanyaannya Mbak Najwa. Terus Pak Prabowo, setelah percakapan-percakapan seperti itu, ada satu yang gue highlight di sini. Pak Prabowo bilang bahwa keberhasilan negara salah satunya adalah keberhasilan polisi dan TNI menjadi baik. Gue setuju dengan hal itu. Tapi dengan garis bawah, masyarakat sipilnya harus baik dulu. Kenapa? Karena kalau masyarakat sipilnya udah baik, ya, masyarakat sipilnya sudah memiliki power yang baik, kompetensi yang baik, yakinkan ke semua orang yang kalian paham, kalau kita baik, atau mayoritas masyarakat kita baik, polisi dan juga TNI-nya pasti baik. Percaya sama gue. Karena TNI dan polisi itu lahirnya dari kita semua, lahirnya dari masyarakat semua. Kalau kita bisa berlaku baik kepada, atau kita semuanya sama-sama baik, ada orang yang jadi penegak hukum, ada orang yang jadi polisi, ada yang jadi TNI, ada yang jadi akademisi, ada yang ini, akademisi dan yang lainnya yang tidak memiliki senjata, baik aja. Polisi dan TNI-nya pun pasti akan baik. Meskipun bukan menjadi hal utama ya, bukan menjadi indikator utama bahwa kita baik pasti polisinya baik, tapi itu menjadi potensi yang punya peluang paling tinggi dalam bagaimana kita ngebaca polisi dan TNI-nya baik. Sama seperti kualitas demokrasi itu bergantung dengan pelaku demokrasinya, sehingga nanti demokrasinya baik itu karena kita semua. Kalau masyarakatnya baik, demokrasinya juga pasti baik. Masyarakatnya baik, orang-orang yang di atas juga pasti baik. Selalu seperti itu. It's a simple thing, sekali lagi kayak gitu. Nah, terus juga ini Suta Dharma Saputra ya, kita lanjut. Itu bertanya tentang geopolitik, geoekonomi, sama kinerja Pak Prabowo. Terus Pak Suta itu anggapan otoriter. Terus gimana Bapak menanggapi bahwa anggapan masyarakat bahwa Bapak itu otoriter? Terus Pak Prabowo bilang yang penting niat kita baik. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana Bapak merealisasikan niat baik Bapak itu. Kalau Bapak merealisasikan niat baik Bapak dengan melanggar hukum konstitusi, melangkahi konstitusi, percuma. Bagi gue percuma. Karena secara tidak langsung Bapak melangkahi hukum aja. Gue rasa hukum di Indonesia ini bisalah mengatasi hal yang seperti itu. Meskipun ya
balik lagi, hukum kan dibuat oleh manusia ya. Maksudnya pasti ada beberapa orang yang berusaha merusak hukum. Gue yakin bahwa politik itu bukan tentang hasil yang dihasilkan dari kekuasaannya, tapi gimana caranya dia mencapai kekuasaannya sebenarnya. Karena segala cara kan, politik itu segala cara untuk mencapai kekuasaan. Kalau kita nilai politik, tentunya kita nilai dari niat dan tujuan. Tapi kalau kita pengen kritik, tentu kritiknya dalam proses realisasinya. Gimana caranya dia mencapai tujuannya. Tujuannya baik, niatnya baik, tapi kalau direalisasikannya mengorbankan banyak hal, ya percuma. Nanti yang baik ini berarti baiknya tidak gratis gitu. Baiknya itu banyak, terlalu mahal untuk kita dapetin gitu. Sehingga mengorbankan banyak hal. Seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya pengen ngebahas secara keseluruhannya. Gue tuh pengen banget ngebahas secara keseluruhan dialog yang dilakukan Pak Prabowo sama 6 pimpinan redaksi. Tapi ada beberapa informasi yang gue ngerasa gue tidak kompeten, gue tidak pantas untuk membicarakan hal ini. Ada banyak banget orang-orang yang lebih kompeten dalam bagaimana mereka menyampaikan, terutama dalam proses geopolitik, geoekonomi, terus juga Danantara, ada banyak orang. Dan gue pengen bilang bahwa gue sangat memungkinkan diri gue untuk salah. Gue tidak akan mengklaim bahwa kebenaran itu dari gue, karena banyak banget orang, dan ini adalah hasil analisis gue. Kalian juga bisa punya analisis sendiri. Makanya gue selalu bilang, coba kalian nonton, coba kalian pahami sendiri. Berpihaklah kepada ilmu yang kalian pelajari. Sehingga kalian memiliki kesimpulan atau analisis menggunakan ilmu yang kalian pahami. Gue tahu bahwa dialog yang Pak Prabowo lakukan dengan 6 pimpinan redaksi ini mungkin tidak menjawab keresahan dari kebanyakan kita, mayoritas kita mungkin tidak menjawab. Ada orang yang bilang Pak Prabowo defensif, ada yang Pak Prabowo bilang ini kayak normatif aja. Tapi percayalah teman-teman bahwa hal ini adalah hal yang bisa bilang setidaknya sekarang bahwa kita tuh ada yang dipegang sekarang. Itu omongannya Pak Prabowo langsung. Sehingga gue mulai ngerasa kalau sekiranya Pak Prabowo tidak menepati apa yang dia bicarakan, kita bisa marah lebih besar lagi, kita bisa kecewa lebih besar lagi kalau sekiranya Pak Prabowo tidak melaksanakan omongannya atau bicaranya setelah dialog ini. Terima kasih semuanya, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa kalau sekiranya kalian memang ada pendapat atau apa segala macam, kalian boleh banget taruh di kolom komentar. Ingat, gue sangat memungkinkan untuk salah, sehingga apapun yang kalian sampaikan, gue akan terima dengan baik. Gue Kang Susana, ciao.